Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Aksa Pamungkas Jaka Wardana dari kelas IT 601. Di sini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan tugas UAS dalam mata kuliah Grafika Komputer yang diasuh oleh Bapak dosen. Langsung saja, untuk soal dari UAS Grafika Komputer yaitu membuat objek 3D atau tiga dimensi berbentuk geometri dengan OpenGL. Kemudian membuat presentasi kelompok saya sendiri untuk menjelaskan tentang OpenGL dan objek yang dibuat serta menampilkan kode dan hasil program saat dikompil. Kemudian mempresentasikannya dalam waktu durasi maksimal 10 menit. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke dalam contoh proyek yang sudah saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu OpenGL. OpenGL atau Open Graphic Library adalah API standar untuk merender grafis 2D dan 3D. API ini memungkinkan pengembang untuk membuat grafis real-time yang efisien dan lintas platform. Sejarah dan perkembangan OpenGL dikembangkan oleh Silicon Graphics Inc. atau SGI pada awal 90-an untuk memberikan standar yang dapat digunakan oleh berbagai jenis perangkat keras grafis. Pentingnya OpenGL di sini adalah fondasi dari banyak aplikasi grafis seperti game, simulasi, dan aplikasi CAD yang memungkinkan pengembang untuk menciptakan visualisasi yang kaya dan interaktif. Definisi dari OpenGL sendiri yaitu terdiri dari API, yaitu API yang digunakan untuk menggambar grafik dalam aplikasi. Yang kedua, OpenGL sendiri adalah platform lintas platform. OpenGL dapat digunakan di berbagai sistem operasi termasuk Windows, macOS, Linux, dan perangkat mobile. Kemudian OpenGL memakai bahasa C, namun bisa diakses dari berbagai bahasa pemrogram lainnya seperti C++, Python, dan Java melalui binding. Fitur utama yang dimiliki dari OpenGL yang pertama adalah rendering grafis, mendukung rendering 2D dan 3D. Eksistensi OpenGL dapat diperluas dengan berbagai eksistensi yang memungkinkan akses ke fitur perangkat keras terbaru. Kemudian real-time rendering didesain untuk efisiensi dalam aplikasi yang memerlukan rendering real-time. Sejarah dari OpenGL. Jadi singkatnya, tahun 92 versi pertama OpenGL dirilis oleh SGI ditunjukkan untuk menggantikan teknologi grafis eksklusif dengan solusi lintas platform. Pada tahun 1997 dibentuklah OpenGL ARB, Architecture Review Board, oleh SGI bersama perusahaan lain untuk mengelola dan mengembangkan standar OpenGL. Pada tahun 2006, Khronos Group mengambil alih pengelolaan OpenGL yang kemudian mempercepat inovasi dan pengembangan OpenGL. Pada tahun 2010, peluncuran OpenGL 4.0 memperkenalkan fitur modern seperti tessellation dan compute shaders untuk meningkatkan kemampuan rendering. Arsitektur daripada OpenGL itu sendiri memiliki komponen utama. Yang pertama ada konteks. Konteks adalah lingkungan eksekusi yang menyimpan semua status OpenGL, termasuk shader program, buffer, dan pengaturan lainnya. Setiap aplikasi membutuhkan setidaknya satu konteks untuk menjalankan OpenGL. Kemudian ada pipeline grafis. Pipeline grafis OpenGL adalah jalur pemrosesan data dari input atau seperti koordinat vertex hingga output menjadi gambar di layar. Pipeline ini terdiri dari berbagai tahap yang dilalui data secara berurutan. Shaders. Selanjutnya adalah shaders adalah program kecil yang dijalankan pada GPU. OpenGL menggunakan berbagai jenis shaders termasuk vertex shader, fragment shader, dan geometry shader untuk mengontrol tahap-tahap tertentu dalam pipeline grafis. Pipeline grafis OpenGL sendiri memiliki 5, yaitu vertex processing. Di tahap ini, vertex shader memproses data setiap vertex seperti posisi, warna, dan koordinat tekstur. Vertex shader juga bertugas untuk memproyeksikan vertex ke dalam ruang layar. Yang kedua ada primitive assembly. Vertex-vertex yang telah diproses dikombinasikan menjadi primitif, yaitu bentuk dasar seperti garis dan segitiga. Kemudian ada rasterization. Proses ini mengubah primitif menjadi fragment yang merupakan kandidat untuk menjadi pixel di layar. Rasterization menentukan posisi fragment di dalam ruang layar. Yang keempat ada fragment processing. Fragment shader mengolah setiap fragment untuk menentukan warna akhir dan atribut lainnya berdasarkan tekstur, pencahayaan, dan efek lainnya.
Kemudian ada yang terakhir output merging. Fragmen yang telah diproses digabungkan untuk menentukan warna akhir dari setiap pixel pada layar, mempertimbangkan faktor seperti transparansi dan blending. Kemudian shaders dalam OpenGL ada tiga, vertex shader mengolah atribut vertex, terus ada fragment shader menghitung warna akhir dari setiap fragment, kemudian ada geometry shaders yaitu memanipulasi geometri primitif setelah vertex shader sebelum di restoration. Nah, sekarang masuk ke dalam proyek yang saya buat dalam OpenGL. Ini adalah source code yang saya buat. Yang pertama, kita harus menginisialisasi grafik dari OpenGL dan kita harus mengincludekan dengan free GLAD atau kita pakainya GLAD di sini. Kemudian untuk kode inisialisasi grafik OpenGL seperti ini, kita masukkan void init.gl, kemudian kita masukkan untuk mengatur warna latar belakang menjadi hitam dan mengatur ke dalam layar menjadi terjauh. Ini kodenya. Kemudian untuk handle acara cat ulang jendela dipanggil kembali ketika jendela pertama kali muncul dan setiap kali jendela dicat ulang. Itu kodenya seperti ini, bisa dilihat sendiri nanti. Nanti saya akan berikan kodenya di Google Drive. Jadi kita mengatur warnanya, kemudian nanti sisi kanan dan sisi kirinya kita atur melalui kode tersebut. Kemudian untuk mengatur handle event permukaan kulit jendela, seperti ini kodenya. Dan fungsi utama Grid berjalan sebagai aplikasi konsol dimulai dari main, seperti ini kodenya. Dan hasilnya akan menjadi objek piramid dan kubus seperti ini. Dan ini adalah bentuk 3D ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini link download source-nya, code-nya bisa diklik dan di-download sebagai bukti dari tugas puas saya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata dan kurang dalam penyampaian dan kurang dalam pengerjaan tugas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Bagus Saksa Pamungkas, Jaka Wardana, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.